Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabat subscriber di luar sana dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi di Ari Jaya Channel, mengajak sahabat-sahabat subscriber berdoa agar terhindar dari wabah virus pandemi corona ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini Ari mau ngebahas mengenai biaya akad kredit, perbedaannya antara rumah subsidi dengan rumah komersil ya guys. Jadi beda banget tuh. Gimana perbedaannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Ari Jaya Channel. Langsung aja kita bahas. Yang pertama langsung Ari sertakan ya, untuk contoh SP3K. Yang pertama itu kita bahas mengenai rumah subsidi guys gitu. Oke, biayanya berapa aja kita lihat langsung. Ini saya untuk pemohonnya debiturnya saya blur ya guys gitu, karena ini rahasia juga. Yang pertama dari contoh SP3K itu sudah tertera ya guys. Untuk biayanya yang pertama itu ada biaya notaris. Biaya notaris kalau plafonnya kurang lebih sekitar 120 jutaan, berarti biaya notarisnya cuma 200.000. Ada biaya notaris. Biaya notarisnya itu hanya legalisir aja ya. Biasanya sih kalau misalnya di dalam perjanjian kredit itu ada cap gitu ya dari notaris untuk dilegalisir bahwa itu menandakan PK perjanjian kredit ini sudah sah, disahkan sama pihak notaris pejabat yang berwenang ya guys, untuk untuk mensahkan, melegalkan dasar hukumnya dari perjanjian kredit itu yang biasanya disodorkan sama pihak bank. Oke, terus kemudian biaya APHT-nya di sini kosong ya, nol ya guys. Terus kemudian biaya appraisalnya itu kurang lebih sekitar 50.000. Jadi murah banget untuk biaya appraisalnya guys. Karena di sini luasannya itu untuk rumah subsidinya 30 kali 60. Jadi luas tanahnya kurang lebih 60 meter persegi, luas bangunannya kurang lebih sekitar 30 meter, cuman 2 kamar ya guys. Gitu. Ini untuk rumah subsidi. Terus kemudian ada biaya selanjutnya ada biaya administrasi ya guys, seperti yang tertera ya di samping nih. Biaya administrasi kurang lebih 250.000. Terus kemudian ada provisi bank. Nah, provisi bank itu kurang lebih sekitar 600.000. Berarti total yang biayanya untuk akad kreditnya itu kurang lebih 1.100.000 ya guys. 1.100.000. Nah, murah banget ya guys ya. Nah, gimana untuk perumahan yang komersil non subsidi ya guys gitu. Non subsidi saya langsung sertakan juga untuk SP3K-nya seperti di samping ini. Oke. Langsung aja kita bahas yang rumah komersil. Nah, saya punya contoh SP3K itu untuk perumahan komersil dengan harga maksimal kreditnya itu 830 juta ya guys. Di sini ya tertera 830 juta, bukan harga rumahnya tapi untuk harga maksimal kreditnya, plafon kreditnya ya guys. Itu sama kayak yang tadi rumah subsidi, bukan 120 jutanya tapi emang itu setelah debitur setelah sudah membayar sebagian DP-nya ke developer ya guys gitu. Oke. Nah, di sini tertera biayanya itu memang untuk komersil lebih banyak daripada rumah subsidi ya guys gitu. Yang pertama itu ada biaya notaris. Biaya notaris itu kurang lebih 250.000. Terus kemudian yang kedua ada biaya APHT itu 1%, 8.300.000 itu biaya APHT-nya. Nah, APHT itu apa sih gitu? APHT itu akte pengalihan hak tanggungan. Berarti kalau misalnya kamu sudah dipasang APHT, di dalam sertifikat tertera itu atas nama bank pemegang haknya ya gitu ya. Untuk sementara sedang dijaminkan di bank, misalnya BTN, misalnya Mandiri, misalnya BNI gitu ya kan. Di situ di halaman terakhir ya dalam sertifikat itu dipasang HT.
Nah, APHT-nya ini adalah bentuknya akte ya guys gitu. Kalau misalnya ini kalau APHT-nya kalau misalnya sudah dicoret APHT-nya HT-nya di dalam sertifikat, otomatis berarti kamu sudah tidak ada tanggungan lagi gitu. Namanya DIROI ya guys gitu. Nah, terus kemudian ada biaya appraisal ya. Appraisalnya ini 1.200.000. Oke. Terus kemudian ada biaya administrasi kurang lebih sekitar Rp500.000. Terus kemudian ada provisi bank itu kurang lebih Rp6.225.000. Terus kemudian ada angsuran pertama. Jadi kalau misalnya di perumahan non subsidi itu ada biaya cicilan ya guys. Di sini ada biaya angsuran pertama yang nantinya bakalan mengendap di rekening yang kamu buat misalnya di bank yang bersangkutan ya guys gitu. Itu totalnya sejumlah 1 kali cicilan berapa, 6.827 gitu ya guys. Ini bunga angsuran ini memang buat jaga-jaga ketika kamu suatu saat mungkin nunggak gitu ya kan, biasanya itu dipakai buat bayar angsurannya ya gitu guys, buat dana jaminan. Tapi kalau misalnya kamu lancar sampai kamu lunas ya 6.827.000-nya itu bakalan dikembaliin lagi sama pihak bank. Bisa di dana endapnya itu nggak diblokir, langsung dibukain blokirannya gitu guys. Oke. Terus jumlahnya berapa? Berarti 25.377.200 ya guys totalnya. Nah, kemudian ada lagi premi asuransi kebakaran itu kurang lebih 8.291. Ini hampir premi asuransi kebakaran hampir 1% ya guys ya dari plafon kredit pinjaman. Asuransi kebakarannya 8.291. Asuransi jiwanya itu kurang lebih sekitar 32.112.700. Wow, gede banget nih asuransi jiwanya guys ya, gede banget, luar biasa. Kenapa gede? Biasanya yang pertama memang asuransi jiwa itu terkait plafon pinjamannya si konsumen itu sendiri berapa, itu biasanya mempengaruhi nilai asuransi jiwanya gitu guys. Jadi kalau misalnya plafonnya makin besar ya persentasenya juga makin besar untuk asuransi jiwanya. Tapi kalau misalnya kamu ditambah lagi udah plafonnya besar, pinjamannya ke banknya, terus kemudian jangka waktunya kamu juga panjang, usia kamu juga udah umur. Nah, usia kamu itu udah makin 47, hampir 50, apalagi masuk ke angka 60, itu biasanya mahal banget guys. Asuransi jiwanya itu mahal dan tinggi sekali. Biasanya kan usia-usia kayak gitu udah nggak produktif ya. Dikatakan sama pihak bank itu usia sekitar 50 sampai 60 itu udah usia nggak produktif lah istilahnya gitu ya kan. Makanya kalau misalnya kamu mau kredit ya dari sekarang nih guys. Jadi biar asuransi jiwa yang kamu bayarkan nanti itu nggak terlalu tinggi. Apalagi usia-usia kamu misalnya dari 25 sampai 34 itu usia-usia produktif banget gitu. Makanya saran Ari gitu ya kan, kamu ambil tuh dari sekarang untuk beli propertinya gitu, dengan cara apalagi kamu KPR ya. Kalau cash ya mungkin nggak ada pikiran kesini, atau soft cash bertahap nggak ada pikiran kesini ya guys gitu. Oke. Baru asuransi jiwanya itu semakin jangka waktunya tadi ya, faktornya itu pertama usia. Asuransi jiwa itu bisa besar usia, plafon pinjaman, terus kemudian sama jangka waktu ya, jangka waktu kreditnya gitu ya. Jadi usianya kamu makin tinggi, terus kemudian jangka waktu kreditnya kamu makin jauh, yaitu biasanya lebih mahal. Tapi juga kalau di sini kita lihat jangka waktunya 276 bulan ya guys, 276. Coba kita lihat 12-nya, berarti kita bagi 276 dibagi 12 berarti 23 tahun. Tanggung amat ya ambil. Ya guys gitu. Jadi pastikan lagi kalau misalnya kamu mau kredit, ambil kredit dari sekarang. Kemudian nanti Ari bakalan ngebahas lagi mengenai gimana lokasi-lokasi mana
yang termasuk kategori strategis untuk di 2021 ini guys gitu ya. Lokasi-lokasi mana aja nanti saya update untuk video terbarunya. Terus kemudian kalau misalnya kamu mau ada pertanyaan, kemudian ada masukan, kemudian ada saran kritik, boleh di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe biar channel Ari ini lebih berkembang lagi. Terus kemudian Ari bisa memberikan informasi terupdate mengenai informasi KPR KPA maupun dunia properti ya guys. Kemudian kalau misalnya kamu ada jangan lupa kamu like juga. Terus kemudian kamu share informasi ini jika memang bermanfaat buat teman-teman kamu, buat saudara, buat keluarga gitu ya kan. Untuk biaya-biayanya apa aja, jangan lupa kamu share juga ke mereka ya guys gitu ya. Itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan. Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus corona. Dan juga tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, terus kemudian memakai hand sanitizer atau mencuci tangan ya guys. Sukses selalu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.